bersafari bersama akhirat yang kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sangat bangga. Ya itu satu buah lagu yang diciptakan atau yang dinyanyikan oleh Iwan Fals. Tentu saja dari ratusan lagu yang ada, itu adalah lagu yang yang mampu membangkitkan rasa dan emosional, yang sangat emosional tentu saja. Ada banyak lagi lagu-lagu tentang sosial, tentang kritikan, tentang bahkan lagu tentang cinta juga banyak. Waktu lewat dan sedang mainkan gitar. Lalu kemudian tentu saja kita mengenal lagu yang sangat fenomenal pada saat itu, yaitu lagu Bento. Namaku Bento, rumah relese, mobilku banyak, harta berlimpah. Dari semua lagu-lagu itu kemudian tidak heran apabila Iwan Fals kemudian menjadi idola, menjadi legenda musik Indonesia yang tentu saja sangat digandrungi oleh fans-fansnya. Dan kemudian menjadi sangat istimewa ketika Iwan Fals kemudian datang ke kota kecil, bahkan ke desa yang mungkin dalam ingatannya juga tak pernah terpikirkan untuk datang, tiba-tiba ingin mendatangi sebuah desa. Apalagi kemudian makan liwet dan bercengkrama, berbicara dan sebagainya. Tentu saja hal yang mustahil ini, kenapa kemudian bisa terjadi, saya juga tidak paham. Tapi nanti saya akan ceritakan bagaimana kemudian ketika Iwan Fals datang berkunjung dengan tiba-tiba, dan ini adalah tidak heran apabila kemudian ada yang menyatakan bahwa ini adalah rezeki anak soleh. Waktu itu tahun 2015 kalau nggak salah, dan waktunya hampir sama saat sekarang. Saya ceritakan bahwa sekarang 10 hari menjelang bulan atau menjelang Idul Fitri, dan pada saat itu juga Iwan Fals datang 7 hari setelah Idul Fitri. Harinya adalah hari Jumat, dan ceritanya seperti ini. Ya, seperti umumnya setelah hari Lebaran di kampung atau di desa, ada sebuah kebiasaan ketika kemudian setelah Idul Fitri atau Lebaran ini, saudara-saudara sebelumnya yang datang pulang satu persatu atau kembali ke tempat asalnya, atau bahkan kembali untuk yang dulu dikenal itu ada harus balik, kita balik lagi ke kota. Begitupun juga sama ketika desa ini ditinggalkan kembali oleh teman-teman atau saudara-saudara atau handai tolan
yang kembali ke Jakarta atau kembali ke kota atau ke tempat di mana aktivitas sehari-hari, atau bahkan ada yang sudah menetap. Itu juga yang terjadi. Jadi seminggu setelah hari Lebaran, atau 5 hari lah kalau nggak salah, bukan seminggu ya, itu saudara-saudara sudah pada pulang, dan tentu saja banyak yang harus dibereskan, dari mulai halaman rumah dan sebagainya. Dan saat itu juga saya sedang membereskan halaman rumah, sedang nyapu-nyapu dan sebagainya. Tiba-tiba telepon berdering. Waktu itu belum ada Android, WhatsApp dan sebagainya, sehingga masih telepon biasa, handphone biasa. Ada yang telepon tapi tidak ada nomornya, tidak ada namanya. Jadi ada nomornya saja, tidak ada namanya. Sebetulnya saya kadang-kadang tidak suka kalau kemudian ada yang telepon tidak ada namanya. Bukan apa-apa, pada saat itu maraknya penipuan dan mengatasnamakan saudara, kemudian teman dan sebagainya, ada banyak lah, artinya ada musim-musim penipuan seperti itu. Jadi saya agak segan juga menerima telepon itu. Tapi telepon yang tidak diangkat itu kemudian berdering lagi sampai 2 kali, 3 kali kalau nggak salah, dan dengan nomor yang sama. Maka saya agak berpikir bahwa ini siapa barangkali ada yang penting, karena nomornya juga nomor yang itu. Akhirnya saya angkat, dan tentu saja saya bilang halo, assalamualaikum dan sebagainya. Namun tiba-tiba ada suara yang langsung menanyakan bahwa atau tepatnya seperti ini, halo, ini Mansa Bumi, Ketua Badan Pengurus Kota OI Majalengka. Nah, kok tahu? Nah, makanya kemudian saya jadi ingin tahu lebih banyak, kenapa orang ini tiba-tiba tahu nama, tiba-tiba tahu yang pada saat itu saya memang menjabat sebagai ketua OI BPK atau Badan Pengurus Kota Kabupaten Majalengka. Baru saja, karena ada tahun 2015. Lalu saya bilang, oh iya dan sebagainya, ini siapa dan sebagainya. Dan kemudian si penelepon itu yang kemudian saya tahu, atau saya kemudian mengetahuinya karena dia pun menyampaikannya, namanya Arif. Teman-teman mungkin sudah hafal ya siapa Arif, atau kemudian saya mengenalnya lebih jauh, dan dia adalah begitu baik, namanya bahkan dikenal dengan nama Arif King, karena beliau ini suka bermain-main dengan motor RX King ya. Kemudian dia sampaikan bahwa katanya mau balik ke Jakarta habis dari ya pokoknya habis dari bepergian dari mana lah, kemudian tiba-tiba masuk tol masuk tol arah yang ke Kertajati. Nah, Kertajati itu adalah sebuah tempat yang kemudian dijadikan bandara internasional di Kabupaten Majalengka ya. Dan keberadaan tol itu sebagai infrastruktur atau sarana dalam menunjang keberadaan bandara internasional. Jadi jalan tol itu memang sudah sudah digunakan sebelum bandara internasional jadi. Nah, kita ini katanya mau ke Jakarta tapi malah ke Kertajati. Nah, terus dia nanya apakah sekretariat Badan Pengurus Kota di Majalengka jauh nggak dari sini, katanya. Ya kalau urusan jauh dekat kan urusan relatif sebetulnya. Kalau
jauh dekatnya, karena saat kemudian mereka itu adalah atau Om Arif ini dari Jakarta, agak susah juga menyampaikan bahwa ini dekat atau jauh, hanya karena perasaan saya itu bahwa ini pasti orang jauh, orang Jakarta yang kemudian harus kita bantu dan sebagainya, barangkali saja memang perlu bantuan. Maka kemudian saya sampaikan, ya deket lah, paling setengah jam. Terus Arif bilang, ya udah kalau begitu kita mau ke BPK OI Majalengka katanya, tolong nanti dipandu seperti apa. Maka saya sampaikan, ya udah nanti kalau sudah nyampe ke luar tol, kemudian terus saja ikuti arah menuju Cirebon ya. Jadi lewat keluar dari tol Kertajati bisa langsung ke Kadipaten, saya bilang gitu. Nanti setelah di Kadipaten ada kantor pos. Cobalah untuk berhenti di situ, nanti saya datang menjemput. Maksudnya supaya tidak tersesat ke mana-mana, karena memang tidak mudah juga masuk ke desa sini gitu ya. Maka kemudian saya agak sungkan juga kedatangan teman-teman dari Jakarta, karena Bung Arif sampaikan kami ini BPK dari OI Jakarta Timur katanya, kalau tidak salah menyampaikan seperti itu. Maka pasti ini lebih dari 1 orang atau 2 orang lah gitu. Dan tentu saja sebagai pengurus di bawah juga tentu agak takut juga didatangin oleh pengurus dari Jakarta, apalagi saya baru saja menjabat sebagai ketua OI. Maka dengan inisiatif bahwa ini adalah kunjungan keorganisasian, maka saya SMS teman-teman para ketua OI kelompok di Kabupaten Majalengka. Semuanya saya SMS bahwa kita akan kedatangan tamu dari Jakarta, namanya Bung Arif. Terus saya mengharapkan kehadiran teman-teman dari para ketua kelompok itu untuk datang ke sekretariat nanti untuk bersama-sama menyambut, maksudnya biar ngobrol-ngobrolnya enak juga kalau banyak gitu ya. Dan bahkan beberapa di antaranya kemudian saya coba hubungi telepon gitu, tapi juga nggak diangkat ya. Dan satu-satunya kawan yang pada saat itu kawan dekat secara jarak gitu, kemudian saya pilih Hendro Budiman. Hendro Budiman itu kebetulan berada di Kadipaten, dan saya sudah sudah biasa gitulah ngobrol, dan Hendro Budiman juga sering kesini. Maka saya datangi Hendro Budiman dalam 30 menit itu. Maka segera saya datangi sama Hendro Budiman. Setelah mendatangi Hendro Budiman, tapi ternyata masih tidur. Ini saya bangunkan juga tidak bangun-bangun, bahkan saya sengaja langsung masuk ke rumahnya, karena ada ibunya kalau tidak salah. Ya, iya kan baik cina, gugahkan baik, maksudnya bangunkan saja, langsung di kamar katanya. Makanya saya ke kamar, saya bangunkan, hanya dia nggak bangun-bangun, nggak tahu malamnya habis dari mana gitu ya, mungkin ngobrol sampai malam karena masih dalam suasana lebaran. Pokoknya orang nggak bangun-bangun, jadi pada akhirnya ya sudahlah, mungkin nasib saya untuk menerima tamu dari Jakarta ini.
sendirian gitu, karena ternyata teman-teman yang lain juga belum pada datang pas tadi saya berangkat untuk menjemput itu. Jadi sebelum menjemput itu ke rumah Hendro Budiman dulu, karena memang arahnya sama gitu. Nah, setelah dari Hendro Budiman saya langsung ke dekat pos yang di Kadipaten itu, di pertigaan itu. Ternyata sudah ada mobil putih kalau tidak salah pada saat itu ya. Saya lupa lagi. Tapi yang mobil putih lah. Kemudian saya sudah bisa menduga karena mereka pas berhenti di depan pos sekali gitu. Dan arahnya sudah mau ke Majalengka, arah mobilnya. Jadi sudah oh iya, dia telepon lagi. Arif telepon lagi kalau nggak salah. Ini sudah sampai Kadipaten katanya. Sudah sampai karena kalau tidak salah waktu itu kelewat. Ya, saya di jalan, Arif telepon, kemudian ternyata sudah kelewatan tuh pos. Maka saya sampaikan balik arah lagi, saya bilang balik arah lagi. Kemudian kayaknya ketemu pos itu, jadi memang arah mobilnya sudah mau menuju ke Majalengka, pas di depan kantor pos. Dari jauh sekali lagi saya sudah menduga bahwa itu adalah mobilnya atau kendaraannya tamu yang dari Jakarta itu. Dari jauh ternyata yang bawa mobilnya atau supirnya pada saat itu saya nggak tahu, karena nggak tahu siapanya sudah berdadah-dadah gitu. Maksudnya mungkin dia sudah tahu juga bahwa saya yang datang itu adalah yang menjemput gitu. Mungkin dari foto, dari apa, ini para beliau ini sudah tahu. Anehnya dari jauh atau yang di depan bawa mobilnya itu sudah mengisyaratkan bahwa mungkin untuk tidak mendekat, kalau kemudian saya simpulkan pada akhirnya ya. Maka ya saya langsung belok kanan, kemudian saya dadah juga dan saya teriak aja, ya udah ikutin saja saya gitu. Maka mengikutilah mengikuti motor saya. Kemudian karena memang jarak dari Kadipaten ke rumah hanya beberapa saat saja, tidak sampai 10 menit juga sudah sampai. Sudah di depan rumah, yang namanya tuan rumah tentu saja ingin menyambut baik kawan handai tolan yang apalagi datang dari jauh ya. Maka saya pun belum sempat mendekat karena kendaraannya langsung parkir di agak jauh dari, nggak jauh sih, sekitar 25 meter lah. Karenanya di situ ada di dekat kebun itu, di bawah pohon mangga di belakang masjid itu, parkirnya di situ. Saya langsung ke rumah, maksudnya saya mau ngasih tahu istri saya atau keluarga saya bahwa tamunya sudah datang, mempersiapkan gitu. Belum sampai masuk rumah, saya masih di pagar di depan di situ. Saya dipanggil sama pokoknya sama yang di mobil itu. Beberapa di antaranya sudah turun. Kalau nggak salah 4 orang yang sudah turun itu, atau 3 orang ya, 4 orang kalau nggak salah. Sini dulu man katanya. Saya ada apa ini? Saya pikir mau apa dulu gitu. Maka akhirnya saya samperin. Udah mau berjarak 5 meter, sini katanya, ini ada Bang Iwan katanya. Saya agak terkaget-kaget juga, maksudnya Bang Iwan apa? Saya kan yang datang ke sini juga saya belum tahu, karena baru pada hari itu taunya gitu bahwa ini dari Jakarta. Ini sudah dibilang ada Bang Iwan, pas agak tertegun, maksudnya
benar atau tidak, kemudian pokoknya banyak, apalagi kemudian yang terakhir, penumpang terakhir itu ya muncullah Bang, ya bener Bang Iwan Fals gitu. Eh, Entah perasaan apa yang kemudian apa ya, eh, susah untuk disampaikan. Hanya kemudian saya tidak sadar bahwa tahu Arif yang memperhatikan saya, ya dia bilang bahwa saya menangis dan sebagainya. Saya nggak paham juga pada saat itu, karena memang apa ya, ya bisa dirasakan oleh teman-teman bagaimana kemudian ketika hal seperti itu terjadi pada diri teman-teman misalnya ya. Bersalaman kemudian ya sempat berpelukan juga. Lalu kemudian saya agak susah juga mengajak apa yang harus dilakukan pada saat itu. Ya untungnya saya ditegur sama Bung Arif juga ya, maksudnya lah Bang Iwan yang bawa ke rumah nanti biar nggak rame katanya gitu. Saya nggak sempat juga ingat, wah ini kan luar biasa gitu, sehingga bisa kemudian mengundang banyak orang dan sebagainya. Akhirnya saya bawa ke rumah, dan baru saya ingat bahwa yang datang itu adalah berlima. Satu Arif, Bung Arif, kemudian Kong Neo Amjah, kemudian Pak Haji Yunus ya, Pak Haji Yunus, kemudian satu lagi siapa ya, Pak Haji Yunus, Arif, dan Bang Iwan Fals, atau 4 orang kalau nggak salah pada waktu itu. Saya lupa lagi yang satunya ya, 4 atau 3 orang ya, 4 orang lah kalau salah. Kemudian Bang Iwan saya persilakan duduk karena memang sudah ada tempat yang disiapkan. Waktu itu sekretariat masih di dalam, tidak di seperti sekarang ini, masih di dalam rumah gitu. Duduk dan saya seolah-olah diberikan kesempatan oleh teman-teman yang dari Jakarta itu untuk berduaan saja dengan Iwan Fals. Lalu kemudian kita ngobrol, dan saya agak-agak lupa juga mengingatkan yang di rumah bahwa ada Bang Iwan Fals, meskipun kemudian saya baru ingat, saya ngasih tahu istri saya, saya ngasih tahu anak saya, dan saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh istri saya kemudian, bahwa ternyata setelah memang ada Iwan Fals, kalau nggak salah salaman dulu nggak waktu itu ya anak-anak sama Bang Iwan, saya lupa. Karena tadi perasaan bercampur baur banyak sekali, sehingga lupa hal-hal yang memang harus dilakukan. Tapi kemudian katanya istri saya itu menghubungi teman-teman kelompok, ada Kang Ade Mudopar, lalu kemudian Budiman juga masih dihubungi ya, karena mungkin istri saya nggak tahu teman-teman yang lain, jadi hanya yang tahu itu saja ya. Kemudian ngasih tahu bahwa ada Bang Iwan Fals, maksudnya supaya Kang Ade itu kan sebagai sekjen juga, kemudian yang lain juga memberitahu teman-teman yang lain yang sempat yang bisa dilakukan gitu lah. Sementara kami ngobrol, Bang Iwan ngobrol, dan pertama kali yang ditanyakan adalah tentang bandara internasional dan masyarakat atau wilayah yang terdampak, yaitu di Kertajati. Saya masih ingat itu. Bagaimana katanya kondisi bandara internasional Kertajati, lalu kemudian masyarakatnya dan sebagainya. Ya akhirnya saya sampaikan bahwa yang namanya pembangunan pasti ada juga yang dikorbankan, seperti lagu Bang Iwan ya, lagu Kota Pembangunan asal jangan
yang lagu-lagu yang seperti itu. Lalu saya sampaikan bahwa selalu saja ada dampak dari setiap pembangunan, dari masyarakat yang terdampak, ganti rugi yang tidak sesuai, lalu kemudian juga peristiwa-peristiwa sosial lainnya yang ketika Bang Iwan Fals kesini tuh belum belum 100% akan dibangun karena masih ada beberapa lahan atau tanah yang memang masih dianggap sengketa kalau tidak salah pada saat itu. Nah kemudian kami ngobrol-ngobrol selama setengah jam kali ya, ngobrol ngalor ngidul. Kemudian ya yang lainnya juga ngobrol. Bang Iwan Fals sempat mengomentari rak yang ada di belakangnya yang diisi oleh beberapa dokumentasi tentang organisasi, dan Bang Iwan sampaikan bahwa ini nih yang mungkin bisa dibagikan buat teman-teman yang lain, karena saya sampaikan bahwa ini adalah dokumen-dokumen tentang KTA dan sebagainya. Yang kemudian menjadi menarik itu sebetulnya nanti di akhir acara atau di akhir riwayat ini yang ingin saya sampaikan. Dan kami ngobrol-ngobrol tentang apapun juga, yang akhirnya Bang Iwan Fals pamit. Tapi ada satu yang pada saat itu saya bisa menahan Bang Iwan Fals. Mau tahu kisah selanjutnya? Ikuti terus akun Teman Sepaham Iman Sabumi. Kita jeda dulu. Saya Iman Sabumi. Salam teman sepaham.